Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 14 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq, CGP Angkatan 8, berasal dari SMKN 1 Tantom Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selamat datang di video tugas demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Selamat menyaksikan modul 14 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah adalah proses berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Cindy tidak terima pekerjaan rumahnya setelah dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Cindy. Ayo masuk, silakan duduk. Oh iya, Cindy. Menurut laporan dari ketua kelas kamu, katanya kamu ada ribut ya dengan Yosi di kelas. Iya, Pak. Habis kesel sih. Kesel? Kesel kenapa? Yosi selalu menyontek pelajaran saya, Pak. Bukan hanya di PR, di tugas juga dia selalu menyontek. Oh begitu. Wajar lah kalau kamu marah dan kesel. Bapak juga kalau berada di posisi kamu pasti melakukan hal sama seperti kamu. Terus, apa yang kamu lakukan terhadap Yosi? Saya marah-marahi, Pak. Saya maki-maki Yosi. Tanpa sadar, saya menendang mejanya. Kamu pasti melakukannya ada alasannya kan? Iyalah, Pak. Masa saya diam saja? Padahal saya kan sudah berusaha untuk mengerjakan tugas, tapi Yosi selalu menyontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa seperti itu, karena kamu tidak rela semua pekerjaanmu selalu dicontek oleh Yosi. Namun, Bapak sangat menghargai tindakan kamu tidak melakukan hal lebih buruk daripada hal itu. Misalnya dengan memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu marahi Yosi dan menendang mejanya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Nah, keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Nah, saling menghormati antar teman itu apakah penting tidak untuk kamu? Iya, Pak, penting. Nah, kalau kamu merasa penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar lagi, Pak. Kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Iya, Pak, bersedia. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Seharusnya saya lebih bisa menahan emosi saya dan tidak marah-marah, Pak. Kalau ada teman saya yang menyontek, saya harus lapor kepada guru ataupun wali kelas yang ada di kelas saya, Pak. Ya, tindakan kamu benar sekali. Tetap semangat ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali kelas kamu. Maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya sangat senang dengan penyelesaian masalah dengan cara restitusi ini karena saya tidak dimarahi dan juga dihukum, sehingga saya dapat termotivasi untuk memperbaiki diri saya sendiri secara mandiri. Feni tidak mengumpulkan tugas dari gurunya karena ketiduran di kelas pada saat jam belajar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Feni. Ayo silakan duduk. Kira-kira kamu tahu kenapa panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, Pak, masuk. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas, Pak.
Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak sendiri. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak melakukan tugas kemarin? Saya capek dan ngantuk Pak, karena tadi malam saya asik bermain HP hingga jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran saya mengantuk Pak. Kamu masih ingat dengan kegiatan kelas kita? Masih Pak. Kira-kira kalau masih ingat yang kamu lakukan kemarin sudah sesuai tidak dengan kegiatan kelas kita? Tidak Pak. Kegiatan yang mana? Selalu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, kamu masih ingat. Nah, kalau begitu, kira-kira apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak. Yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dari Bapak. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan mengumpulkannya besok. Baik, terima kasih Bapak, apresiasi atas tanggung jawabmu. Kamu boleh kembali beristirahat. Terima kasih Pak. Permisi. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan cara restitusi itu sangat menyenangkan karena saya tidak dimarahi ataupun dihukum, tetapi saya diberikan motivasi untuk memperbaiki diri secara mandiri. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.